Yes, alhamdulillah Bobotoh full senyum. Usai pecundangi Borneo tadi malam, pelatih Persib Bojan Hodak blak-blakan ungkap rahasia kemenangan tim. Semuanya auto pesta, Pora mendengar hal ini. Penasaran? Simak detail lengkapnya hanya di sini. Hahaha, Bobotoh auto tertawa ngakak melihat ini. Pernyataan sangat bodoh dan aneh. Kekalahan menyakitkan Borneo FC dari Persib. Pieter Huistra mengungkap fakta di balik hasil 0-1. Mengapa Borneo FC gagal meraih poin di kandang Persib Bandung? Pieter Huistra membongkar alasan di balik kekalahan tipis timnya dan apa yang harus diperbaiki ke depan. Temukan jawaban atas berbagai pertanyaan yang muncul setelah hasil mengejutkan ini. Bocoran menarik. Kakang Rudianto ungkap kunci kemenangan Persib atas Borneo FC yang bikin semua bangga. Kakang Rudianto berbicara tentang strategi yang membawa Persib meraih kemenangan dramatis atas Borneo FC. Apa yang sebenarnya terjadi di lapangan? Jawaban Kakang akan mengungkapkan sesuatu yang mengejutkan dan penuh kebanggaan. Tonton video sampai selesai. Reaksi spektakuler Bobotoh usai kemenangan Persib, Kevin Mendoza jadi pahlawan di GBLA. Persib meraih kemenangan besar atas Borneo FC di GBLA dan reaksi Bobotoh pun luar biasa. Kevin Mendoza menjadi bintang utama dalam laga tersebut. Apa yang membuat supporter Persib begitu terkesima dengan performanya? Temukan jawabannya hanya di sini. 5 fakta menarik kemenangan Persib atas Borneo FC. Apa yang membuat laga ini jadi ikonik? Kemenangan Persib atas Borneo FC meninggalkan jejak yang tak terlupakan. Dari taktik jitu hingga aksi individu yang brilian, simak 5 fakta menarik yang membuat pertandingan ini layak dikenang oleh Bobotoh dan penggemar sepak bola. Ini penjelasannya. Mohon subscribe channel YouTube ini, supaya gak ketinggalan berita Persib Bandung. Yes, alhamdulillah Bobotoh full senyum. Usai pecundangi Borneo tadi malam, pelatih Persib Bojan Hodak blak-blakan ungkap rahasia kemenangan tim. Semuanya auto pesta, Pora mendengar hal ini. Penasaran? Simak detail lengkapnya hanya di sini. Persib berhasil meraih kemenangan penting atas Borneo FC dalam pertandingan pekan ke-11 Liga 1 2024-2025 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada Jumat, 22 November 2024. Meski sempat menghadapi tekanan yang cukup besar, Maung Bandung mampu keluar sebagai pemenang berkat determinasi dan fokus yang tinggi sepanjang pertandingan. Pelatih Persib, Bojan Hodak, mengungkapkan rasa puasnya atas hasil tersebut. Namun, pelatih asal Kroasia ini juga mengakui bahwa timnya sempat kesulitan di awal laga. Pertandingan penting, kemenangan penting, dan hal baiknya adalah kami menang. Dari babak pertama, mereka mencoba menekan, dan kami sedikit sulit untuk bisa keluar dari tekanan, ujar Hodak setelah pertandingan. Hodak menyebutkan bahwa beberapa kesalahan di babak pertama sempat menghambat perkembangan permainan tim. Namun, perubahan taktik dan semangat juang para pemain di babak kedua menjadi kunci keberhasilan Persib meraih kemenangan. Kami melakukan terlalu banyak kesalahan di babak pertama. Namun, di babak kedua, semuanya baik-baik saja, walau seharusnya kita bisa mencetak 2-3 gol lagi, tambahnya. Pelatih Persib juga menegaskan bahwa kemenangan ini menunjukkan kekuatan tim meski tanpa kehadiran David da Silva. 3 poin yang penting, ini hal yang terpenting. Memang ada hal bagus dan hal yang kurang bagus dari laga ini. Hal bagusnya adalah kami bisa menang tanpa David. Kami tetap menang, kata Hodak. Meski sempat mengalami tekanan, Persib tetap bisa melepaskan bola dengan baik meski beberapa kesalahan terjadi. Dengan hasil ini, Maung Bandung semakin mengukuhkan posisi mereka di papan atas klasemen Liga 1 2024-2005.
Bagaimana menurut kalian? Apakah kemenangan ini cukup memberikan momentum bagi Persib untuk terus meraih hasil positif? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Hahaha, Bobotoh auto tertawa ngakak melihat ini. Pernyataan sangat bodoh dan aneh. Kekalahan menyakitkan Borneo FC dari Persib. Pieter Huistra mengungkap fakta di balik hasil 0-1. Mengapa Borneo FC gagal meraih poin di kandang Persib Bandung? Pieter Huistra membongkar alasan di balik kekalahan tipis timnya dan apa yang harus diperbaiki ke depan. Temukan jawaban atas berbagai pertanyaan yang muncul setelah hasil mengejutkan ini. Setelah pertandingan, Huistra mengucapkan selamat kepada Persib atas kemenangan yang diraih. Namun, ia mengakui bahwa di babak pertama, timnya tidak tampil sesuai harapan. Hal ini membuat Persib Bandung berhasil mencetak gol melalui Ciro. Di babak pertama, kami tidak menampilkan permainan yang semestinya. Alhasil, Persib bisa mencetak gol. Tapi di babak kedua, permainan kami mulai kembali. Kami bermain bagus dan banyak peluang yang kami dapatkan. Namun hasilnya tetap mengecewakan bagi kami, ujar Huistra. Meski demikian, pelatih asal Belanda ini tetap memberikan apresiasi kepada Persib dan mengucapkan selamat. Namun, ia juga tidak lupa untuk mengkritik kinerja wasit dalam pertandingan tersebut. Dan wasit hari ini mungkin kurang bagus. Tentu hasil ini mengecewakan, tambah Huistra. Mengenai insiden yang melibatkan Stefano Lillipali, Huistra mengonfirmasi bahwa pemain asal Indonesia itu sempat meluapkan emosinya dengan memukul bangku cadangan setelah digantikan Terence Puhiri pada menit ke-69. Meskipun demikian, Huistra merasa bahwa hal tersebut adalah hal yang wajar dalam sepak bola. Ya, dia marah karena ingin memenangkan pertandingan hari ini. Tapi sekarang sudah tidak apa-apa karena dia tahu ini sepak bola dan itu normal, jelasnya. Sementara itu, kiper Borneo FC Nadeo Argawinata menyampaikan bahwa pertandingan berjalan cukup baik meski hasilnya tidak memihak timnya. Ia menilai bahwa kedua tim bermain dengan gaya mereka masing-masing. Borneo dengan gaya bermainnya yang selalu dominan dan menguasai pertandingan, dan Persib dengan gaya bermain pragmatis dan bertahan. Saya rasa pertandingan cukup bagus dan solid, tetapi keberuntungan tim lawan dan selamat untuk Persib, pungkas Nadeo. Bagaimana menurut kalian tentang hasil pertandingan ini? Apakah Borneo FC sudah memberikan yang terbaik meski kalah? Atau ada faktor lain yang mempengaruhi hasil akhir? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Bocoran menarik. Kakang Rudianto ungkap kunci kemenangan Persib atas Borneo FC yang bikin semua bangga. Kakang Rudianto berbicara tentang strategi yang membawa Persib meraih kemenangan dramatis atas Borneo FC. Apa yang sebenarnya terjadi di lapangan? Jawaban Kakang akan mengungkapkan sesuatu yang mengejutkan dan penuh kebanggaan. Tonton video sampai selesai. Kakang Rudianto mengungkapkan rasa syukur dan kegembiraannya setelah kemenangan 1-0 yang diraih Persib atas Borneo FC dalam pertandingan pekan ke-11 Liga 1 2024-2025 di Stadion Gelora Bandung, Lautan Api, Jumat, 22 November 2024. Kakang menyebutkan bahwa kekompakan tim menjadi faktor utama yang menentukan kemenangan Persib melalui gol tunggal Ciro Alves pada menit ke-36. Saya bersyukur atas kemenangan malam ini. Saya sangat senang dan gembira dengan semua pemain Persib hari ini, ujar Kakang setelah pertandingan. Menurut Kakang, kekompakan tim menjadi kunci keberhasilan Persib dalam menghadapi tekanan yang diberikan oleh Borneo FC hampir sepanjang pertandingan. Ia menambahkan bahwa semangat kolektif timlah yang memungkinkan Persib untuk meredam permainan agresif dari lawan. Kekompakan hari ini sangat kuat, dan rasa percaya satu sama lain membuat kita bisa menang. Saya akui Borneo sangat kuat, tapi kita lebih siap. Kita ingin menang karena kita bermain di sini, di kandang, tambah Kakang. Kemenangan ini tentu menjadi momen yang menggembirakan bagi Persib yang berhasil tampil solid meskipun mendapat tekanan dari Borneo FC. Bagaimana menurut kalian? Apakah Persib bisa terus mempertahankan momentum ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.
Reaksi spektakuler Bobotoh usai kemenangan Persib, Kevin Mendoza jadi pahlawan di GBLA. Persib meraih kemenangan besar atas Borneo FC di GBLA dan reaksi Bobotoh pun luar biasa. Kevin Mendoza menjadi bintang utama dalam laga tersebut. Apa yang membuat supporter Persib begitu terkesima dengan performanya? Temukan jawabannya hanya di sini. Peran Kevin Mendoza sebagai benteng terakhir di gawang Persib benar-benar terbukti krusial dalam kemenangan timnya atas Borneo FC. Kiper timnas Filipina ini beberapa kali melakukan penyelamatan gemilang, terutama di babak kedua, yang menggagalkan peluang emas dari Borneo FC. Salah satunya, ia berhasil menepis sundulan keras Mariano Peralta, tendangan keras Kei Hirose, serta tendangan lainnya dari Berguinho. Aksi-aksi gemilangnya ini memastikan gawang Persib tetap aman dari kebobolan. Pujian dan apresiasi pun datang dari Bobotoh yang memuji penampilan impresif Kevin Mendoza melalui kolom komentar di akun Instagram @persib setelah laga. Salah satu akun @fardanceksi bahkan menyebut aksi Mendoza setara dengan ex-kiper Chelsea yang kini membela Bournemouth, Kepa Arrizabalaga, dengan menulis, Kevin keasupan kepa. Tak ketinggalan, akun @rooney.hr_ menulis, Kevin @Kevin Mendoza, kamu gagah pisan saya Aang. Memberi apresiasi atas penampilan menawan penjaga gawang berusia 30 tahun tersebut. Setelah melewati duel sengit melawan Borneo FC dengan hasil positif, Persib kini akan menghadapi laga krusial berikutnya. Apakah mereka bisa mempertahankan momentum ini? Bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. 5 fakta menarik kemenangan Persib atas Borneo FC. Apa yang membuat laga ini jadi ikonik? Kemenangan Persib atas Borneo FC meninggalkan jejak yang tak terlupakan. Dari taktik jitu hingga aksi individu yang brilian, simak 5 fakta menarik yang membuat pertandingan ini layak dikenang oleh Bobotoh dan penggemar sepak bola. Ini penjelasannya. Pertandingan pekan ke-10 kompetisi BRI Liga 1 2024-2025 menjadi momen spesial bagi Persib karena kembali bermain di Stadion Gelora Bandung Lautan Api setelah melalui renovasi. Stadion berkapasitas 38.000 tempat duduk ini sebelumnya direnovasi yang memaksa Maung Bandung untuk memindahkan pertandingan kandang mereka ke Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung. Pada pertandingan kandang menghadapi Borneo FC, hanya tribun timur dan barat yang dibuka untuk penonton, sementara tribun utara dan selatan masih ditutup akibat sanksi dari Komisi Disiplin Komdis PSSI. Meski tanpa kehadiran striker andalan David Da Silva yang absen karena kondisi fisiknya yang tidak bugar, Persib berhasil meraih kemenangan 1-0 atas Borneo FC. Kemenangan ini semakin menegaskan tren positif tim, yang hingga pekan ke-11 kompetisi BRI Liga 1 2024-2050 masih belum terkalahkan. Dengan hasil ini, Persib berhasil meraih 6 kemenangan dan 5 kali imbang dari 11 pertandingan yang telah dijalani. Hasil positif tersebut membawa Persib naik ke peringkat kedua klasemen, sementara dengan koleksi 23 poin, memperpanjang catatan tidak terkalahkan mereka. Pelatih Bojan Hodak tentu akan semakin termotivasi untuk menjaga performa tim agar terus melaju ke jalur kemenangan. Apa yang kalian pikirkan tentang penampilan Persib di musim ini? Apakah mereka bisa terus mempertahankan tren positif ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Berita terkini dan terupdate, Timnas Indonesia jelang lawan Jepang dan Arab Saudi. 4 pemain Timnas Indonesia yang bisa dicoret Shin Tae-yong jelang lawan Jepang. Gimana menurut kalian guys? Apakah Shin Tae-yong bakal eksperimen formasi lagi? Ataukah langsung turunkan kekuatan penuh di menit awal? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Supporter Timnas Indonesia tak jadi bersedih dan pesimis. Andai Mace Hilgers absen, ini opsi bek Timnas Indonesia untuk lawan Jepang. Bek-bek Timnas Indonesia dipenuhi bek berkelas dari Liga Top Eropa. Shin Tae-yong bakal siapkan skema bertahan yang bikin Jepang dan Arab Saudi kesulitan bobol gawang Timnas Indonesia.
Berikut ini opsi formasi bek racikan pelatih hebat Shin Tae-yong. Yes, ini dia. Ini baru top Marco top super mantap. Kebijakan, kedisiplinan, dan kecerdasannya sudah tak diragukan lagi. Ada pesan penting dari Shin Tae-yong untuk pemain timnas Indonesia. Ingatkan, jangan cuma fokus main trik keren, tapi ingatkan hal yang jauh lebih penting ini. Tonton videonya sampai selesai, supaya kalian bisa tidur nyenyak malam ini. Alhamdulillah fans Garuda Auto full senyum. Kepercayaan diri melambung tinggi sampai ke tata surya. FC Dallas pamer 4 prestasi Marten pas usai dipanggil ke timnas Indonesia untuk lawan Jepang dan Arab Saudi. Siap clean sheet dengan melakukan save-save spektakuler di GBK. Timnas Indonesia mendapat sejumlah kabar baik jelang kembali bertanding di babak kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga. Langkah Garuda untuk lolos pun diprediksi makin mudah timnas Indonesia. Pelatih Jepang beri sinyal, tepikan striker timnas Jepang Ayase Ueda saat lawan timnas Indonesia di GBK. Yes, wow. Bantuan datang. Nah, ginilah baru mantap alhamdulillah. Kevin Dix gacor saat proses naturalisasinya. Sedang diusahakan di Indonesia, Shin Tae-yong dapat eksekutor penalti teruji. Auto jadi daya gedor sisi sayap dan jadi bek tangguh yang sulit ditembus lawan. Berita yang satu ini bisa buat bungkam DPR yang naturalisasi jangan dilanjutkan kemarin. Semangat tinggi, jiwa patriotisme, dan dedikasi luar biasa yang tak dapat diragukan lagi jelang hadapi Jepang. Marten Pas jadi pemain diaspora pertama yang gabung timnas Indonesia. Hey, DPR yang anti naturalisasi. Yang terakhir harusnya bukan proses naturalisasinya, tapi karir lo di DPR yang harusnya diakhiri. Gimana menurut kalian guys? Setujukah kalian dengan Mimin? Tulis protes keras kalian buat DPR. Itu di kolom komentar ya guys. Rahasia tak dipanggilnya Asnawi akhirnya terungkap. Tak cedera tapi dicoret. Coach Justin bongkar alasan. Sebenarnya Asnawi Mangkualam tak masuk skuad andalan STY lawan Jepang. Sampai bawa-bawa hal yang di luar nalar. Fans Garuda seketika bisa kaget ketika mendengarnya. Breaking news. Kabar resmi. Penting dan terbaru dari Ketua Badan Timnas Sumarji. Sampaikan pesan penting yang bikin semua supporter Timnas merinding ketika mendengarnya. Simak baik-baik pesan bahagianya, dijamin kalian akan sangat puas mendengar kabar penting ini. Tidak cuman Erick Thohir yang hebat, netizen Indonesia tak kalah hebat juga. Kaget. Program naturalisasi PSSI didukung fans Timnas Indonesia, Arya Sinulinga. Ucapkan terima kasih. Netizen seluruh Indonesia siap kawal PSSI dari serangan DPR yang benci program naturalisasi pemain keturunan. Kawal PSSI era Erick Thohir, ramai-ramai guys. Serang Instagram pejabat yang gak setuju program ini. Tulis ungkapan marah kalian di kolom komentar untuk mereka pengacau. Ini mungkin agak sedikit ekstrim ya. Kami berharap sebagai rakyat Indonesia, sebagai wakil dari seluruh rakyat Indonesia, saya berharap bahwa semoga ini yang terakhir.